kata menjanjikan buat bisnis. Apa? Permintaannya banyak, terus perawatannya juga mudah, ya hasilnya juga bagus. Keseringan tuh ada yang buat kios, terus buat kosmetik juga. Oh, ini dia yang paling unik ya. Ikan neon itu bisa menjadi bahan baku kosmetik. Penghasilannya deh. Sebulan itu kurang lebih ya kalau lagi bagus tuh sekitar 20-30 juta. Narji si Juragan Lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue. Hari ini sebelum gue mau masuk apa yang bakal kita bahas, sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih buat abang-abangan gue, adik-adian gue yang ngedukung banget konten pertanian, dari komennya yang banyak yang nge-like, dan komen-komen itu semuanya mendukung, dan itu yang bikin gue makin semangat untuk bikin konten-konten pertanian, peternakan, perkebunan. Juga nanti gue insya Allah akan perikanan yang lebih besar lagi, gue akan main ke pantai menemui para nelayan. Nah, sekarang di Indonesia itu unik ya, kita ini ada petani ikan. Kita bilang petani ya, petani ikan, tapi keren banget nih. Ikannya kecil-kecil, ikan neon, tapi kita itu sudah menjadi terbesar nomor 3 se-Asia. Dan salah satunya ada di wilayah Pondok Petir, di daerah Pondok Petir Depok. Dan sekarang kita langsung aja ketemu yuk, jangan banyak basa-basi. Langsung ini dia, kita akan bertemu dengan petani ikan neon. Hey! Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, ini dia lokasi peternakan ikan neon. Tapi kok ditutup warna hitam ini ya? Ini bang, Gue jadi kemana gitu, jadi imajinasi gue kayak bukan peternakan ini. Gue takutnya di dalamnya ada yang lagi ngetren tuh, ketangkep BO. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Oke, nah ini dengan Bang Al. Ini Bang Al. Alpa yang punya tempat ini? Lah, ini siapa? Pegawai. Oh, pegawai. Bang Alnya mana? Ada. Ada? Di dalam. Oh, di dalam. Bisa panggilin nggak Bang Alnya? Oke. Wow! Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue. Ini kayaknya ikan neonnya banyak banget nih. Tapi kalau lo lihat, ikan neon ini kalau masih kecil nih kayaknya, belum gitu kelihatan ya. Makanya gue center dulu nih pakai handphone nih. Nah, gue center dulu ya. Nah, ini dia ikan neon yang masih kecil-kecil itu nggak begitu kelihatan kalau nggak di center. Begitu kita center, nyala semuanya. Bener-bener ya namanya ikan neon. Nah, gue juga belum ngerti banget ikan neon itu habitatnya dari mana, termasuk dia dari spesies apa, aslinya dari mana. Ntar kalau Bang Al udah kesini kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi yang gue denger-denger, ikan neon di Pondok Petir Depok ini nomor 3 terbesar se-Asia loh. Se-Asia. Berarti itu termasuk dari kawasan Jazirah Arab, Asia Timur, Asia Pasifik, sampai Asia Tenggara. Kita tuh nomor 3. Kita harus bangga dengan petani ikan neon yang ada di Pondok Petir Depok ini ya. Oke, katanya orang jenis ikan neon itu banyak ya. Ada green tetra, ada blue tetra, ada silver tetra, dan juga ada neon tetra. Nah, yang sering dipakai sama keluarga besar Abang Narji itu krunya super tetra. Karena masih banyak krunya yang kena penyakit borok. Nah, sambil nunggu Bang Al, kayaknya kita lihat wajar kalau ini dibilang sebagai yang terbesar di Asia, karena kita lihat ya, itu jumlah akuariumnya, kemudian juga jumlah tempat, ini kayaknya tempat pembibitan.
Katanya orang sini, Bang Al ini yang ada di dekat rumahnya cuma untuk pembibitan. Pembesarannya punya lahan lagi. Berarti udah menjadi petani ikan neon yang sangat sukses. Yuk kita lihat-lihat di sini. Ini aja udah berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masih kosong ada 5. Akuariumnya gue dengar-dengar awalnya dia cuma punya 5 akuarium. Dan sekarang sudah memiliki sekitar 700 akuarium. Dan penghasilannya sebagai petani ikan neon ini paling kecil itu 30 juta sebulan. Nah buat lu abang-abangan gue, adadian gue yang ingin berbisnis sekarang masih bingung dengan modal kecil tapi lu punya keuletan, punya kemauan, silakan beternak ikan neon yang hasilnya sangat menjanjikan. Abang-abangan gue, adik-adian gue, kita lihat ya, itu tadi yang lebih kecil, sekarang ini udah agak gedean dikit. Astagfirullahaladzim. Waduh. Siapa main tepak-tepak aja? Bang Al ya? Bang Narji ya? Iya. Wah, saya pernah lihat channel YouTube-nya, makanya saya datang ke sini. Alhamdulillah. Sehat Bang Al? Alhamdulillah sehat. Maaf nih, tadi saya ketemu sama salah satu karyawannya. Iya. Katanya Bang Al lagi di dalam. Iya betul. Emang di makannya juga kata sarapannya juga pepes ikan neon ya? Wah. Pepes mall. Bang Al, Iya. mulai kapan nih tergerak untuk berbisnis menjadi petani ikan neon? Dari 2013. 2013. 13. Berarti hampir berjalan 7 tahunan ya? 8 tahun kurang lebih. 8 tahun kurang lebih. Awalnya kenapa harus ikan neon? Kan lagi rame cupang, koi. Kenapa ada ke neon? Kita unik aja. Ikannya unik terus menjanjikan buat bisnis. Kata menjanjikan buat bisnis. Apa kata kuncinya itu menjanjikan untuk bisnis? Dia permintaannya banyak, terus perawatannya juga mudah, ya hasilnya juga bagus. Itu ikan neon termasuk mudah ya? Mudah. Nggak gampang kena hama atau kena Nggak, virus? tergantungnya nanti kita perawatannya. Perawatannya. Yang penting kita rutin, terus pakannya, terus airnya, terus dikontrol. Gitu. Nah ini ikan neon sendiri itu sebenarnya habitat asli Indonesia atau dari luar sih awalnya? Dia asalnya dari Sungai Amazon. Sungai Amazon di Brazil. Di Brazil. Kemudian di sini diproduksi, bisa, terus dikembangbiakan, diekspor kembali. Oh iya, sebenarnya Gitu. ikan neon itu sebenarnya kan termasuk jenis hewan yang dimangsa ya? Iya. Untuk hewannya apa? Ikan yang lebih besar. Iya, predator. Predator ya. Betul. Nah ini di Indonesia sendiri, sekarang ikan neon itu diperuntukkan untuk apa sih? Cuma sekedar ikan hiasan karena warnanya unik bisa menyala. Dia di sana keseringan tuh ada yang buat kios, terus buat kosmetik juga. Oh, ini dia yang paling unik ya. Ikan neon itu bisa menjadi bahan baku kosmetik. Kosmetik. Itu untuk apaan sih, Bang? Saya belum tahu tuh, Bang. Itu kalau biasanya itu kayak buat make up. Buat make up. Buat make up. Kita baru tahu ya, ternyata bahan baku make up yang kita pakai sehari-hari itu kebanyakan dari ikan neon. Dari ikan neon, jenis-jenis ikan hias, terutama neon. Itu diambil apanya sih? Diambil dia kayak semacam apa tuh? Kulit kan berwarna gitu. Nanti dia bisa buat diolah, bisa buat make up, kayak buat pengantin. Gitu. Mungkin dia tuh kalau kita tahu jenis kunang-kunang, Betul. atau kita tahu jenis kayak kelabang kecil namanya lena. Iya. Lena itu kan betul, memang betul. punya nyala sendiri ya. Nyala sendiri. Nah itu emang dia awal dia menyala itu dulu apa sih? Bisa diceritain nggak, Mas Alto nggak? Awal ikan dia neon tuh kalau kena lampu itu dia unik, terang gitu. terang ya. Terang. Gitu. Beda sama ikan-ikan lain. Tuh. Oke. Ini berarti tempat Mas Al yang sekarang ini adalah tempat untuk pembesaran atau untuk pembibitan di sini? Ini untuk produksi aja. Produksi. Bibitan. Bibitan. Oke, ajarin saya cara untuk membibitkan ikan neon. Oke, Oke, langkahnya siap. apa aja Mas Al? Oke, abang-abangan gue, adik-adikan langsung aja kita proses bagaimana mengembangbiakan, membudidayakan ikan neon. Hehehe. Yuk. Pertama apa nih Bang Al? Ini kita siapin indukan. Oh, cari indukan dulu. Indukan. Laki perempuan? Ya. Betina jantan? Ya, jantan betina. Nah, ini. Nah, ini yang menarik nih. Ya. Saya belum tahu loh mana yang jantan, mana betina. Ini betina. Dari mana taunya? Bohai. Oh, bentuknya agak kayak saya. Iya. Kayak kita gitu. Semok. Semok gitu Iya, gitu. Nah, ini jantannya.
Jantan agak lurus. gitu Pokoknya ya. badannya agak slim gitu ya. Slim ya. Kita ambil berapa betinanya? Dia betina 1, jantan 1. Cukup. Oke, kita serok dulu berarti ya? Serok boleh. Oke, serokannya mana? Serok. Pak, serok. Nah, ini dia. Oh, yang tadi nih si Alpha nih. Ya. Oke. Ya, Saya nih. serok 1 ya. Serok yang bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dikasih air dikit. Mm. Ya. Nah, siap. Ininya ditumplek. Nah. Ya, siap. Ambil aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, kamera biar dapat nih. Saya ngambil 1. Ya. Nah, ini Ya. dapat untuk jantan 1. Ini jantan. Ya. Oke, jangan sampai ketinggalan nih. Ya. Karena 1 juga berharga. Tuh. Dan jangan Nah, sampai ini dikerubutin. betinanya. Sekarang yang betinanya bentuknya kayak kita berdua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, pilih yang agak semok. Yang agak semok berarti udah ada telurnya ya? Telurnya. Nah, ini nih semok Tuh. banget nih. Ini semok banget nih. Oke. Saya cari. Nah, ini semok banget nih. Oke, siap. Oke. Ya, Udah cukup. cukup. Oke. Ya. Al, Ya. nih Oke. awalnya sih sangat mudah ya. Cari yang betina dan yang jantan. Kita cari satu ekor dan terusnya kita bawa kemana? Kita taruh di kotak untuk pemijahannya. Oh, langsung kotaknya Pak Tarno disulap. Iya. Langsung jadi banyak. Oh, enggak. Iya, iya. Istilahnya ini tempat pemijahan ya. Iya. Nah, ini. Nextnya. Oh. Nih, yang tadi kita udah dapat jantan dan betina 1 ekor. Nextnya kita ngapain? Nyangkut lagi. Aduh. Nah, ini airnya kok khusus nih air doa apa air jampi-jampi nih? Air 1 malam. Air 1 malam ya? Iya. Air 1 malam maksudnya apa tuh? Biar kita tahu semua. Biar dia tuh stabil untuk pemijahannya. Stabil dalam arti Stabil. kadar pH-nya? Kadar pH-nya itu. Ini proses bikin air 1 malamnya gimana? Kita taruh di akuarium, nanti kasih blower, nanti udah bisa dipakai buat pemijahan. Prosesnya gitu ya, mudah ya. Air udah dikasih proses oksidasi melalui blower 1 malam selama 24 jam. 24 jam. Itu air yang baik. Itu pengaruhnya apa terhadap? Pengaruhnya dia nggak stres, dia stabil. Stabil. Ya gitu. Nanti dia langsung udah kejar-kejaran dah tuh. Gitu. Menambah birahi kali ya. Menambah birahi. Oke. Daus, lu yang masih jomblo, lu besok pakai air, lu kasih oksigen selama 24 jam lu minum deh. Pasti berusaha lu kawin sama ikan. Iya. Nah, Ini airnya dimasukin dulu sini. Oh, prosesnya beda lagi. Ya. Di sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, masukin kira-kira 2 cm aja. Kira-kira 2 cm. Ya. Kira-kira 2 cm segini nih. Ya, tambahin lagi dikit. Oke. Siap. Oke. Nah, indukannya dimasukin. Indukannya kita masukin ya. Cewek cowoknya. Terus ini agak susah nih. Ikan neon nih. Nah, ya masukin. Oke. Maaf ya. Wah, iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Dah. Dah, oke. Setelah ini kita taruh di sini. Ini istilahnya tempat pemijahan. Ya? Tempat pemijahan. Nah, kemudian ditutup. Dia harus gelap. Menggunakan plastik. Oh, plastik. Oke. Plastik. Ini air 1 malamnya sayang-sayang nih masih banyak banget. Oh iya. Nggak apa-apa, situ aja. Buat si Daus mandi deh ntar. Ya, nah ini tinggal pakai plastik. Ditutup. Kenapa harus ditutup? Dia memang identik itu gelap. Kayak orang juga ya. Iya. Malam pertamanya harus ditutup dan gelap gitu. Akan berpengaruh terhadap proses reproduksi. Nah, oke. Siap. Oke. Berapa lama dia akan memulai? Besok. Besok langsung udah ada telurnya? Udah telurnya. 24 jam. 24 jam. 24 jam ada telurnya. Tuh. Oke, abang-abangan gue, ada dan gue. Setelah proses ini ada nggak yang udah kita dapat telurnya? Telurnya ada, cuma sudah netas, udah besar. Udah besar. Udah besar. Itu 1 hari udah ada telurnya. Udah. Nah, umpamanya kalau ini udah ada telurnya, itu induknya diangkat lagi. Induknya kita angkat besok. Nah, telurnya ini udah netas, kita taruh di akuarium atau di kolam. Itu sampai berapa banyak hasil telur dari satu pasang? Satu pasang itu kurang lebih sekitar 20 butir sampai ratusan. Sampai ratusan? Ratusan. Satu pasang? Satu pasang. Wah,
Kemudian kalau harga jualnya, yang baru netes itu banyak nggak yang cari? Banyak. Dia kebanyakan yang udah larva. Yang udah larva? Larva. Kalau udah jadi larva itu berapa satu larva? Satu larva itu kurang lebih 150 perak. 150 per ekor. Per ekor. Per ekor. Satu larva itu 150 rupiah. Rata-rata menjual berapa? Ya, ada aja lagi orang nelpon. Ntar sabar. Paling sedikit tuh permintaan 10.000. 10.000 larva dikali 150 sekitar 15 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi permintaan itu bisa kisaran 100 sampai 200.000. 100 sampai 200.000 larva per bulan. Per bulan. Per bulan. Oke, Mas Al, ini Ya. biar motivasi anak muda. Ya. Itu Mas Al awalnya kan nggak langsung segede ini dong. Enggak. Awalnya gimana tuh? Modalnya berapa dan berapa akuarium? Awalnya modal itu dulu 15 juta. Modal Awalnya 15 juta apa aja yang dibeli? itu akuarium, Akuarium, rak besi, besi, terus blower, blower, terus peralatan-peralatan yang lain tuh kurang lebih gitu. bibitnya Ya, kita beli sama induk itu udah termasuk. udah sama induk. Sama induk gitu. Yang penting ulet ya awalnya. Ulet, ya. Nah dari 15 juta itu penghasilan pertama itu dari peternakan ini berapa yang Mas Al dapat pertama kali? Penjualan. Pertama itu penjualan sekitar 15.000 ekor. 15.000 ekor. 15.000 ekor sekitar 2.250.000. Berarti 3 kali panen atau 3 kali ngejual itu modal hampir balik dong? Balik. Tuh ya, buat lu abang-abangan gue ada duan gue 15 juta dan sekarang Mas Al ini rata-rata sebulan ngejual udah berapa penghasilannya deh? Sebulan itu kurang lebih ya kalau lagi bagus tuh sekitar 20 sampai 30 juta. 20 sampai 30 juta. Cuma ikan neon loh, ikan neon, nggak pakai ikan yang lain ya. Iya. Nah, ini Mas Al. Ya. Kita udah dapat cara modalnya, cara ininya ini. Nah, sekarang itu bener nggak sih dengar-dengar katanya Mas Al ini termasuk yang terbesar di Asia? Iya, betul. Peringkat berapa sekarang? 3. Peringkat 3 Asia. 3. Itu dihitungnya dari jumlah penjualan, produksi atau jumlah omset? Itu produksi. Produksi pengeluaran kuantiti. Untuk keluar. Untuk keluar. Ya. Ini rata-rata jualnya ke negara mana, Bang Al? Negara itu semua negara, Eropa, terus Jepang, terus ya semua negara lah. Tapi Mas Al nggak langsung sebagai pengekspornya kan? Ya. Ada agen-agen. Ada agen. Dia jual ke agen jual ke sana ya? Sana, betul. Oke, abang-abangan gue ada dan gue, lu mulai tertarik kan? Bahwa, dan permintaan tuh masih banyak loh. Masih banyak permintaan. Kebutuhan masih banyak sedangkan kita untuk supply-nya tuh masih kurang dong? Wah, kurang. Kurang banget ya? Kurang, permintaan lebih banyak, stok kurang. Oke, menjanjikan buat lu kan? Ya. Ini tadi prosesnya udah kita di pemijahan. Besok dia akan bertelur. Dan sekarang kita akan lihat ikan yang sudah menjadi. Sudah jadi. Oke. Bang Al, ya. Ini berarti yang udah umur berapa nih? Ini udah umur sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Saya belum tahu loh dari tadi loh. Itu mereka makannya apa sih? Makannya dia kutu air. Kutu air sama cacing. Itu bisa dapat di mana kita kutu air sama cacing? Kutu air itu bisa kita ngambil di empang, bisa kita beli, bisa juga kita budidaya sendiri. Gitu. Ini dengan kalau kita membeli, berarti kan harga cacing dengan kutu air itu berapa kalau untuk kita butuhan sebulan deh? Sebulan. Itu cacing misalnya 1 minggu itu 100.000. 100.000. Ya. Sebulan 100.000 ya? Sebulan. Sebulan 400. Seminggu 100, sebulan 400. 400.000 untuk cacing. Kutu air itu kalau kita ngambil itu sewa itu sekitar 500 per bulan. 500 berarti hampir 900.000 ya? 900.000. 900.000 dengan semua karyawan? Karyawan ada 3. Berarti sekitar 6 sampai 9 jutaan ya? 9 jutaan ya, kurang 9 ditambah 10 juta. Berarti sebenarnya dari situ penghasilan Bang Al itu sebenarnya secara pemasukan uang hampir 50 sampai 40 juta ya? Iya. Dipotong biaya produksi karyawan. Bersih sekitar 30 jutaan sebulan. 30 jutaan. Ikan neon loh kalau kita ulet. Nah ini airnya kok agak keruh nih, Bang? Ini ada daun ketapangnya. Daun ketapang. Kayak ikan cupang juga dong? Betul. Ya. Itu pengaruhnya apa? Dia untuk menetralkan pH, kadar pH.
Berarti fungsi daun ketapang itu ya? Fungsinya bagus dia. Untuk ikan bagus. Oke. Yang segini udah bisa dijual atau banyak yang nyari juga nih? Ini udah banyak yang nyari juga. Umur segini? Menurut segini. Ini harga berapa kalau segini? Ini harganya sekitar 500 perak. 500 rupiah harga sini ya? Ya. Kita jual 10 aja udah 5.000 ya? 10.000 lumayan. Lumayan. Tuh, Oke, tuh. ini kolom berikutnya ada yang udah lebih dewasa? Ada yang lebih dewasa ini nih. Nih maaf nih, ini Ya. jampe-jampe dari dukun mana lagi nih? Oh gitu. Tuh, ada kopi sama garam kasar. Oh gitu. Nah ini Artemia nih. Artemia. Artemia nih. Kayak itu ya, kayak Reja Artemia ya. Iya. Artemia. Artemia betul. itu apa? Artemia ini buat pakan anakan. Artemia itu dari jenis apa ya? Dia kayak telur udang yang sudah difermentasi. Telur Nah udang. ini contohnya nih, ada. Nih. Oh iya. Ini berarti untuk Ya. yang masih bayi banget. Bayi banget. Makannya ini. Ya makannya ini. Nah ini prosesnya. Prosesnya diapain nih? Nih. Sini sih kayak menarik juga nih. Nih. Oke. Nah Artemia ini ya. cacing yang sudah difermentasi. Telur udang. Telur udang yang sudah difermentasi. Gimana Ya. caranya untuk ngasih makannya? Ya ini jadi kita kasih air segini. Terus kasih garam sedikit. Garam ini ya, Nah, garam kasar. Ya. Ini garam bukan garam akuarium ya? Garam Iya, kasar garam ya. Masukin. Nah, nanti ininya ambil 1 sendok. 1 sendok. 1 sendok. Ya. Nah. 1 sendok masukin. Setengah sendok juga boleh. Ya. Artemianya kita ambil. Ya, masukin ke dalam airnya. Ya. Nah, Ya. Ya. Oke. Masukin ya. Ya. Oke. Siap. Nah, nanti dia sudah selesai nunggu dia 24 jam. 24 jam. Bikin jam 10, ketemu jam 10. Nah, bikinnya sore, ketemunya sore. Jadi ini untuk makan pagi dan sore. Oh, ini ntar ke air-airnya dituang? Enggak, disaring. Oh, disaring? Disaring. Dia jadi yang hidupnya itu adanya di bawah. Ampasnya di atas. Nah, itu yang kita sedot, ambil yang hidupnya. Yang di bawah nanti campur air, kasih ke bibitnya. Gitu. Tapi nggak begitu sulit ya sebenarnya. Enggak. Nggak seperti kita miara umpamanya kita ternak kuda atau apa. Ini. Enggak, ya, Tapi enggak, mohon maaf nih. enggak. Ini sengaja emang nggak pakai AC atau gimana? Atau akan berpengaruh suhu? Pengaruh suhu untuk ketinggian segini. Ketinggian segini ya? Jadi stabil. Oh, lebih stabil. Ya gitu. Jadi kalau untuk pembesaran yang di sana dia agak tinggi. Agak tinggi. Jadi lebih sejuk. Kalau ini memang agak emang panas. sengaja posisi untuk pembibitan itu dengan agak panas ya? Agak panas. Gitu. Wih, pengetahuan buat kita Iya. semuanya, abang-abangan gue. Dan sekarang kita kayaknya enak juga nih kalau kita menuju ke tempat packing Satu atau lagi nanti ya. yang udah siap untuk dijual ya. Ya, betul. Oke, Oke, siap. kita ke sana nih. Oke, yuk kita ke Yuk, sana. abang-abangan gue, adik-adik Ya. gue. Prosesnya mudah-mudahan lu paham ya. Kalau nggak paham, nanti gue kasih nomor teleponnya Bang Al atau cari bibit ke sini ya. Oke, siap. Nih jangan lupa subscribe juga nih channelnya Bang Al. Iya. Siap. Apa channelnya kasih tahu dong? Bang Irfan TV. Bang Irfan TV ya. Irfan TV. Oke, siap. Itu orang Depok juga tuh. Iya. Yuk kita ke sana yuk. Aduh Bang Al, ini berarti tempat untuk pengepekan, penyortiran ikan-ikan yang untuk siap dijual. Siap dijual. Ada berapa akuarium total? Total 750 sama yang tadi 750 akuarium. Awalnya dari dari 15. 15 akuarium. Ini akuarium sejarah nih.
Yang mana akuarium sejarah nih? Ini akuarium sejarah kita. Maksudnya awal banget ini? Awal pertama kali. Ini. Awal yang membuat Bang Al menjadi sukses Ya. untuk membudidayakan ikan neon. Ya, betul. Dulu sempat kepikiran nggak? Gue ragu, gue nggak yakin. Ya, kita awalnya kita coba, tapi kita yakin. Tapi alhamdulillah jadi menghasilkan. Itu abang-abangan gue, ada aduan gue, salah satunya bisnis itu adalah lu yakin kalau ini bakal jalan dan berhasil. Ini akuarium sejarahnya dari 15 akuarium sekarang udah ada 750 akuarium. Oke Bang Al, sekarang kita pengen lihat deh prosesnya deh. Boleh. Ini satu akuarium gini isinya 500 ekor. 500 ekor. Ya. Berarti ini aset banget ya? Iya. Satu akuarium ini aset gitu? Aset. Aset banget. Aset. Lagi pada ngapain tuh? Wah, ini lagi mau packingan. Mau packingan. Nah, ini saya pengen belajar nih, cara ngitung, cara nangkapnya. Ini disortir aja, dipilihin ukuran nih, Bang. Ya. Ini ukurannya berarti meskipun dia dari induk yang sama, tapi perkembangannya beda-beda gitu. Beda-beda dia. Ada yang jadinya cepet Besar, ada yang lambat, ada yang sedang. Ada yang sedang. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini paling kecil. Meskipun penetasan sama, dengan waktu yang sama, induk yang sama, tapi dia ini lebih kecil. Jadi dalam keluarga juga begitu. Abang gue gede, gue bantet. Nah, ini berarti harus teliti banget nih ya. Iya. Berapa karyawan nih bagian ini? Ini ada 2. 2 orang. Ya, 2 orang. Enak ya, dia kerjanya sehari-hari begini doang, nyendokin ikan gitu ya. Iya. Nggak pergi kemana-mana, cuma duduk nyendokin Duduk ikan. aja nyendokin. Nih Bang Al, setelah ini cara ngepacknya gimana Bang? Nanti dihitung per ukurannya, nanti tergantung ordernya, ukuran size apa, nanti kita bungkusin. Per kantong itu tergantung permintaan, ada yang 200, ada yang isi 300. Isi 200, itu bentuknya plastik aja biasa? Plastik biasa. Kasih oksigen? Kasih oksigen. Daya tahannya berapa tuh? Untuk 24 jam. 24 jam? 24 jam. Waduh, keren banget ya. Ya. Nah ini saya mau tanya nih, dukungan pemerintah sendiri terhadap usaha Bang Al tuh kayak apa? Khususnya di Depok lah. Khususnya Depok itu agak supaya berkembang terus, banyak stoknya ya untuk pemasukan juga untuk pemerintah Depok. Pemerintahan Depok ya? Ya. Sebenarnya ini ada devisa juga kan? Devisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi. Wah, iya. Mana Pak Dewan? Sehat Pak Dewan? Lagi kumpul-kumpul ini. Ini biasa. Kumpul-kumpul Pak Dewan. gimana? Nih ya, gue tahu tempatnya ini salah satunya itu dari channelnya Bang Irfan TV. Yang pertama kali ngangkat ini, kebetulan gue nonton dan gue tertarik untuk datang ke sini. Thank you banget Bang Irfan TV. Alhamdulillah. Dewan juga, YouTuber juga. Jangan lupa subscribe tuh. Iya. Kan? Dia masuk. Pecinta Bang Nardi, pecinta. Iya. Subscribe Bang Irfan TV. Nah, ini ada Bang Irfan ya. Ini melihat orang-orang kreatif kayak Bang Al ini gimana lihat dari 15 akuarium sekarang 750 akuarium. Nah, ini satunya luar biasa. Pemuda Depok yang gini mesti dilestarikan ini. udah kayak ikan ya. Iya. Yang kedua, potensi apalagi Depok di sini kalau untuk ikan neon ya, terkhusus ikan neon terbaik se-Asia Tenggara. Se-Asia Kalau Tenggara. nggak salah nomor 3 ya? Nomor 3. Nomor 3 terbaik se-Asia Tenggara. Nggak apa-apa ya, sepak bola kita belum yang terbaik, tapi ikan neon kita udah yang terbaik. Oke. Besok kalau ada kompetisi kita ngirimnya ikan neon aja deh. Neon. Suruh main di lapangan. Iya. Maaf nih, Ya. yang udah dihasilkan dari bisnis ini selama kurang lebih 7 tahun, udah kebeli apaan aja nih? Udah kebeli ya salah satunya mobil. Ya banyak lah yang lainnya. Ya. Kegiur nggak lo, abang-abangan gue, adik-adikan gue untuk berbisnis kayak gini? Modal awal 15 akuarium, dan itu relatif kan? Relatif. Nggak harus 15 juta di awal. Enggak. Bisa aja 3 jutaan. Bisa. Yang penting pertama ulet, tekun. Ulet tekun yakin. Yakin. Itu. 3 prinsip itu, ulet, tekun, yakin, yang bisa membuat Bang Al ini sukses untuk menjadi peternak ikan neon yang sangat sukses dan akhirnya bisa membanggakan kota Depok. Oke. Terima kasih Bang Al ya. Ya, sama-sama. Maaf nih sudah mengganggu. Sama-sama. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Dan ini banyak ilmu yang kita dapat. Iya. Thank you juga buat Bang Irfan TV nih yang punya channel YouTube Bang Irfan.
Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment. Dan sekali lagi ngucapin terima kasih banyak buat lo semua yang sudah selalu ngedukung channel gue untuk konten pertanian ini. Terima kasih komennya selalu mendukung dan selalu membuat gue ke arah lebih baik untuk membuat konten-konten pertanian, peternakan. Insya Allah nanti gue juga bakal main ke perkampungan nelayan. Oke? Sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada yang mau request atau komen silakan. Ada di kolom di bawah ini ya. Silakan, lu mau dikunjungin tempatnya silakan hubungin ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap.